Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kita, yaitu Teori Bahasa dan Otomata. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode dan aplikasi dari otomata. Syaratnya adalah mahasiswa telah mengambil mata kuliah matematika diskrit dan logika yang di dalamnya telah membahas materi mengenai graf, pohon, dan juga logika. Nah, ini salah satu dari buku referensi yang saya gunakan pada materi kali ini, dan untuk lebih detailnya, homepage dari buku referensi tersebut bisa dikunjungi pada link berikut ini. Lalu kita beranjak ke sejarah. Jadi, teori otomata adalah kajian mengenai suatu peranti komputasi khayali yang kerap disebut dengan mesin atau machine. Sebelum lahirnya komputer, tepatnya pada tahun 1930-an, Alan Turing telah mempelajari sejenis mesin abstrak yang memiliki seluruh kemampuan yang dimiliki komputer masa kini. Setidaknya dalam hal apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan oleh komputer tersebut. Lalu Alan Turing bermaksud mendeskripsikan secara tepat batas-batas antara pekerjaan yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh mesin komputasi. Lalu kesimpulan yang dibawa oleh Turing kemudian diterapkan tidak hanya pada mesin Turing yang abstrak sifatnya, tetapi juga pada mesin-mesin komputasi yang kita jumpai di dunia nyata. Lalu pada tahun 1940-an dan 1950-an, jenis mesin yang lebih sederhana yang sekarang kita kenal sebagai otomata hingga atau finite automata dipelajari oleh sejumlah peneliti. Otomata awalnya diusulkan untuk memodelkan fungsi otak ini, kemudian berubah menjadi alat yang luar biasa ampuh untuk berbagai keperluan lain. Lalu di tahun 50-an juga, pakar linguistik N. Chomsky memulai kajian mengenai tata bahasa formal atau formal grammar. Meski tidak langsung berhubungan dengan mesin, tata bahasa ini memiliki hubungan erat dengan otomata abstrak dan saat ini menjadi dasar bagi seluruh komponen perangkat lunak atau software penting, termasuk bagian-bagian pada compiler. Lanjut, pada tahun 1969, S. Cook memperluas kajian Alan Turing, mengenai apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin komputasi. Cook ini berhasil membedakan problema-problema yang dapat dipecahkan secara efisien dengan komputer dari problema-problema yang secara prinsip dapat dipecahkan. Namun, pemecahannya masih membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga komputer menjadi sama sekali tidak berguna pada saat itu. Kelompok problema ini kemudian dijuluki dengan intractable atau NP-hard. Meski kecepatan komputer bertambah secara eksponensial sesuai dengan hukum Moore, kemampuan kita untuk memecahkan intractable problem ini masih tidak berubah. Lalu lanjut, hasil-hasil yang bersifat teoritis tersebut ternyata berdampak langsung pada kegiatan dan pekerjaan ilmuwan komputer masa kini. Beberapa konsep, misalnya otomata hingga dan jenis-jenis tata bahasa formal atau formal grammar tertentu, telah dimanfaatkan dalam perancangan dan pembuatan sejumlah perangkat lunak penting. Konsep lain, misalkan konsep mengenai mesin Turing, membantu kita memahami apa yang pantas kita harapkan dari piranti lunak komputer yang kita miliki. Teori mengenai intractable problem memungkinkan kita untuk menentukan apakah kita dapat segera menulis program bagi suatu masalah karena masalah tersebut tidak termasuk intractable, atau kita harus menemukan cara alternatif karena masalah yang ditanganinya tergolong masalah yang intractable, misalkan menggunakan pendekatan lain, metode heuristik, atau cara-cara lain demi membatasi waktu yang akan dihabiskan oleh yang diperlukan oleh program komputer tersebut.
Lalu kita masuk ke mengapa kita harus mempelajari teori otomata. Kita kenalan dulu dengan otomata hingga. Jadi otomata hingga adalah suatu model yang dapat diterapkan pada beragam jenis perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak. Contoh penerapan otomata hingga yang paling penting yaitu yang pertama adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan memantau perilaku rangkaian digital. Yang kedua ada lexical analyzer, yaitu komponen compiler yang bertugas memecah teks-teks input menjadi logical unit seperti identifier, keyword, dan punctuation. Yang ketiga, perangkat lunak untuk memindai dokumen teks perangkat lunak untuk memindai dokumen teks yang jumlah halamannya luar biasa banyak. Misalkan kita koleksi halaman web guna menemukan kesamaan kata, frase, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa sistem-sistem dengan stata atau state berbeda yang berhingga jumlahnya. Misalnya protokol komunikasi atau protokol yang digunakan untuk pertukaran informasi secara aman. Contoh yang pertama, kita menggunakan contoh yang paling sederhana untuk otomata hingga, yaitu sebuah saklar on-off. Pasti kalian semua sudah pernah melihat saklar on-off, karena hampir di seluruh rumah kita menggunakan saklar on-off ini. Piranti ini akan mengingat apakah ia berada dalam stata. Stata itu state atau kondisi. Ya, stata on atau dalam stata off. Karena hanya ada dua kondisi di sini, yaitu on dan off. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk menekan tombol yang efeknya justru berkebalikan. Jadi jika saklar berada di dalam state atau kondisi off, maka jika ada penekanan tombol, hal tersebut akan mengubah status dari saklar dari yang awalnya off berubah menjadi on. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika kita menekan saklar yang awalnya bernilai on, akan berubah menjadi bernilai atau berstatus off. Jadi on kita tekan menjadi off, off kita tekan menjadi on. Seperti itu. Nah, kita perhatikan pada gambar 1. Gambar ini adalah mendeskripsikan model otomata hingga untuk saklar on dan off. Untuk deskripsi lengkapnya kita baca di bagian selanjutnya, yaitu pada bagian otomata ini kita memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama adalah stata. Stata ini dilambangkan dengan lingkaran. Dapat dilihat di sini lingkarannya ada berapa? Ada 2, yaitu ini adalah lingkaran pertama, yaitu state atau status off, dan yang kedua atau state atau stata status on. Jadi ada 2. Kita punya stata 2 macam, off dan on. Next, kita punya busur. Busur ini digunakan untuk menghubungkan kedua stata dan diberi label sesuai dengan masukan atau input yang diterima dan melambangkan pengaruh eksternal pada sistem. Pada contoh, ya, contoh di atas ini terlihat bahwa kedua busur diberi label masukan yaitu push. Nah, berarti yang ini. Panah ini adalah busur 1 dan ini busur 2. Pemberian label push di sini melambangkan penekanan tombol oleh user atau pengguna. Nah, ketika terdapat input atau masukan push yang diterima, maka kondisi state-nya akan berpindah dari state 1 ke state lainnya. Misalkan kita sekarang ada di state off. Ketika ada penekanan, maka dia akan berubah ke state on. Begitu juga kebalikannya, ketika kita berada pada state on, ketika ada penekanan atau push, kita akan berganti atau berpindah ke state satunya, yaitu state off. Nah, pada model otomata ini kita juga memiliki yang namanya stata mula atau start state, state awal.
yaitu state di mana sistem pada awalnya berada. Dan contoh di atas adalah state of. Jadi state mulanya adalah state of ini. Kenapa bisa ini? Karena state mula atau start state biasanya ditandai dengan kata start dan juga anak panah yang menunjuk ke arah state tersebut atau mengarah pada state tersebut. Jadi sangat gampang untuk mengidentifikasi state mula, stata mula, yaitu jika ada tanda panah ke suatu state, maka sudah dapat dipastikan kalau state tersebut adalah state awal atau state mula. Seperti itu. Lanjut, terkadang kita perlu menunjuk satu atau lebih stata sebagai stata akhir atau final state atau state penerima atau accepting state. Jika setelah menerima sebaris masukan suatu sistem dan berhasil memasuki salah satu dari stata ini, maka barisan masukan tersebut benar pada satu cara. Stata akhir atau stata penerima biasanya ditandai dengan penggunaan lingkaran ganda. Jadi di sini kita belum memiliki state akhir. Nanti kita akan beri contoh. Kita lihat contoh suatu otomata yang memiliki state akhir. Nah, di sini langsung kelihatan karena state akhir ditandai dengan lingkaran yang double. Jadi akan sangat terlihat sekali. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu pemodelan otomata hingga untuk mengenali kata then. Jadi di sini kita punya 5 state, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita memiliki 5 state yang dinamai sesuai dengan huruf-huruf pada kata then. Masukkan untuk otomata tersebut berkorespondensi dengan huruf-huruf pada kata then. Lexical Analyzer memeriksa satu karakter dari program yang dikompil pada waktu tertentu, sedangkan huruf berikutnya yang akan diperiksa merupakan masukan bagi otomaton selanjutnya. Stata mula berkorespondensi dengan untai kosong, jadi di sini. State mulanya ini adalah untai kosong. Setiap state mengalami transisi pada huruf berikut dari kata then menjadi stata yang berkorespondensi dengan prefix berikutnya. Stata bernama then dimasuki ketika masukan-masukan telah mengeja kata THEN secara lengkap dan berurutan. Jadi state then ini yang paling terakhir jadi kita akan sampai di state then atau state final state ini jika input-inputnya itu mengeja kata then, THEN secara lengkap dan secara urut. Jadi THEN, maka kita akan sampai pada state akhir ini. Karena tugas otomatan ini adalah mengenali then ketika telah muncul secara utuh. Dan pada pemodelan ini, state akhirnya hanya ada satu, yaitu ini. Lalu ini adalah daftar pustaka buku-buku yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Jadi ada 2, dari bahasa dan otomata edisi kedua, dengan penerjemah Eko Sujatmiko, Yusuf Amirullah, penerbitnya adalah Andi, dan yang kedua sama tentang otomata dan bahasa-bahasa formal, diterjemahkan oleh Joseph Indianto, dan penerbitnya adalah PT Brand Halindo Jakarta. Lalu kita lanjut di bagian terakhir, yaitu soal evaluasi. Soal evaluasi, jadi silahkan kalian membuat satu pemodelan otomata hingga untuk mengenali beberapa kata berikut. Jadi yang pertama adalah kata untap, SBY, minum, makan. Serta jelaskan tiap-tiap komponen di dalamnya. Komponen apa yang dimaksud? Komponennya yaitu stata atau state tadi, busur, state mulai, dan state akhir. Setelah itu silakan dikerjakan pada kertas HVS. Silakan kalian foto. Kerjakan di kertas HVS dengan pulpen berwarna biru. Silakan difoto yang baik, yang bagus, jangan miring-miring. Nanti dijadikan PDF, lalu silakan diupload di Elitak.
Mungkin dan nanti jika ada pertanyaan mengenai materi atau mengenai soal evaluasi, dapat kalian tanyakan di forum tanya jawab di Elitak atau dapat langsung ditanyakan di grup WhatsApp kelas. Kalau begitu, pertemuan kali ini saya akhiri. Maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.